Hari Tuhan Yesus ini alasan kami hari ini agar kami bisa tenang, istirahat, tenang di hadapan Engkau dan mendapatkan kekuatan yang baru. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan. Amin. Kita hari ini mulai di kitab Yeremia pasal 29 yang disampaikan oleh Pastor Hokit, yang menyatakan 4 pasal yang hendak disampaikan dalam minggu ini. Ini yang akan diangkut ke pembuangan di Babel ada bersangkutannya dengan buah ara yang baik. Dilihat orang seperti satu kutuk yang meninggalkan kampung halaman hancur, sangat satu penderitaan, tetapi Allah berfirman agar mereka diam di Babel untuk meneruskan keturunan yang baik bagi Israel, sebuah arah yang baik, kemudian yang akan datang menjadi buah arah yang baik untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Tetapi kamu harus menanti sementara waktu. Di hari ini pasal 21 menerangkan tentang buah ara yang baik harus menanti 70 tahun. Sesungguhnya bagaimana dalam penantian ini, dan nanti kita akan melihat dalam ayat. Dan besok di pasal 30, hambaku Yakub jangan takut. Satu pengalaman yang sangat menakutkan di Babel. Bahkan mereka tidak ingin melihat kembali di Yahuda yang mereka alami. Tetapi di saat ini Allah berfirman kepada, hai hambaku Yakub, janganlah takut, kalian adalah buah ara yang baik, aku punya rencana kepadamu. Di pasal 31 Allah berfirman kepada keluarga Israel dan umat Israel, aku hendak mengikat perjanjian baru, yaitu aku hendak membangun hubungan yang baru, memulihkan perjanjian dan Abraham dan Daud untuk dipulihkan kembali, mendirikan perjanjian rohani. Jadi kamu bukanlah istri yang ditelantarkan, tetapi kamu masih punya masa depan. Kamu tahu ikatan janjian itu seperti ikatan dalam pernikahan, artinya Allah akan kembali seperti memperistrikan, mengambil kamu pulang kembali. Ini pasal 31 dan di pasal 32. Dan ini menerangkan tentang Yeremia di tanah Yehuda membeli ladang. Suatu hari negeri ini akan diselamatkan. Kita tahu bahwa pembelian ladang ini bukan dipersiapkan untuk buah ara yang buruk. Zedekia dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem semuanya akan dimusnahkan. Jadi ladang ini dipersiapkan bukan untuk mereka, tetapi ladang ini dibeli untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang diangkut di pembuangan. Suatu hari mereka akan kembali, dan ladang yang dibeli untuk dipersiapkan bagi mereka. Kita lihat bahwa apa yang Allah kerjakan itu seperti menunggalbalikan, melebihi pikiran kita, perorangan dan keuntungan sendiri, dan suka dan duka seseorang. Di zaman generasi yang baru Allah bekerja
Dan kita semua orang adalah sangat kecil, seperti debu di tengah angin yang melayang-layang entah pergi kemana. Tetapi kita bersyukur Allah punya firman bagi pasti debu ini yang tinggal di Yerusalem, mereka yang diangkut di pembuangan, buah ara yang baik dan buah ara yang buruk. Bukan hanya Allah memilih mereka, tetapi dalam yang mereka hadapi sekarang ini, mereka bisa mengambil pilihan. Aku harus percaya kepada jalan Allah, atau saya percaya pada memilih jalan saya sendiri? Aku dengan orang-orang Yerusalem, apakah menuju jalan kebinasaan, atau aku orang-orang bagian dalam pembuangan? Sebab aku percaya kepada firman Allah, nyawaku bisa dipelihara, dan anak cucuku di Babel akan dipelihara dari generasi ke generasi. Sampai suatu hari Allah hendak membawa pulang anak cucuku. Yeremia telah membeli tempat itu. Anak cucuku, mereka kembali ke Yehuda. Mereka akan kembali menduduki negeri itu. Kita menerangkan tentang gambaran yang ini, buah ara yang baik dan buah ara yang jelek atau buruk. Saya bertanya kepada kalian, kitab Yeremia siapa yang menyelesaikannya? Di Yeremia pasal 52 yang terakhir dikatakan, ada tertulis, adalah dalam kesimpulan yang terakhir dikatakan tentang demikianlah surat yang ditulis oleh Yeremia. Tetapi di sini masih ada raja yang diangkat dan yang di dalam pembuangan, dan siapa yang menulis atau yang menambah surat kitab ini? Siapa yang menyusun? Apakah buah ara yang buruk atau orang yang buah ara yang baik, yang mereka yang diangkut ke pembuangan, yang disusun kembali oleh mereka? Dan siapa yang menyusun? Ya, tentu saja buah ara yang baik, sebab buah ara yang jelek telah busuk, telah rusak semua. Jadi dari pasal 24 melihat konsep dari buah ara yang baik dan buah ara yang buruk, dan seluruh kitab seperti diperluas dengan ara yang baik dan buah ara yang buruk. Bagaimana Zedekiah akhirnya merosot sampai kota Yerusalem dibinasakan, dan dia sendiri pun dibunuh oleh Raja Babel. Inilah nasib buah ara yang buruk. Tapi di pertengahan selalu memberi semangat kepada orang buah ara yang baik yang di Babel, bagaimana mereka untuk terus hidup. Hari ini saya memberi tema buah ara yang baik harus menanti 70 tahun. Mereka harus menunggu di Babel selama 70 tahun. Dan sesungguhnya di pasal ini sangat rumit. Sederhana saya bagikan dalam 2 poin. Poin pertama,
dari pasal ayat 1 sampai 14. Di tempat pembuangan, sampai di tempat buangan memohon damai sejahtera. Kalian adalah buah ara yang baik. Sampai di Babel janganlah kamu takut. Sungguh-sungguhlah untuk berdoa. Berdoalah di tempat pembuangan untuk mendapatkan kesejahteraan. Didengar dengan jelas, harus berdoa. Seberapa jauh Allah mendengar doamu? Walaupun kamu diangkut ke pembuangan, di perjalanan sangat waspadalah. Mungkin orang rumahmu di perjalanan mereka meninggal, tetapi sampai di Babel kamu harus terus berdoa untuk kesejahteraan kota itu, maka kamu akan mendapatkan kesejahteraan. Ini yang disampaikan di ayat 1 sampai 14 dan ayat 15 sampai di pasal 32. Harus mengatasi atau menang atas ujian terhadap nabi-nabi palsu. Bukankah kamu di tanah Yehuda kamu telah mendengarkan nabi-nabi palsu seperti perkataan Hanaya yang memikul kok kayu. Mereka mereka mengadakan pertemuan persepakatan untuk menyerang Babel, tetapi Hanaya bukan berkata demikian. Dia mematahkan kuk yang di atas pundaknya Yeremia. Ini adalah nabi palsu, dan saat itu dia langsung menangkap Yeremia. Tetapi Yeremia berkata, kamu mematahkan kuk kayu, tetapi kamu digantikan, kamu harus memikul gandar besi. Ini menyatakan tentang kota-kota yang negara yang melawan, sepatan melawan Babel, bahwa Babel akan menggunakan kuk besi atau gandar besi untuk menekan mereka lagi. Sebelumnya gandar itu ringan, tetapi karena mereka memberontak, mereka melawan Babel, akan menggunakan kuk yang lebih berat lagi untuk menengan mereka. Ini adalah nabi palsu Hanaya. Dan apa kepalsuan di sini tidak ditulis di dahinya kalau dia nabi palsu. Dia juga bernubuat dengan demikianlah firman Tuhan. Kemudian mengatakan apa yang hendak dimuatkan, tetapi Allah berfirman, aku tidak mengutus orang ini. Hanaya, kamu pasti mati. Kemudian bulan ke-7 dia meninggal. Kita melihat Allah memperhatikan nabinya. Seperti kita katakan, semua orang punya kebebasan memberi pendapat. Apapun yang kamu bicarakan itu boleh. Atau kamu boleh berkata, aku punya wahyuan, harus berkata demikian. Tetapi janganlah kita lupa bahwa kita punya Allah, dan Dia melihat dan mendengar. Bahkan Dia akan mengambil keputusan. Dan selalu saya berpikir pada suatu hal, mengapa orang jahat ada hari-hari baik, tetapi orang-orang benar sepertinya harus menderita. Menjadikan semakin orang-orang yang jahat
mendapatkan keuntungan, punya kebebasan untuk bertindak. Sesungguhnya bukan demikian. Orang jahat mendapat kekuasaan bukan bukannya selamanya. Hanya kita mengatakan orang jahat, mereka kita perbesarkan seperti di dunia ini tidak ada orang yang mengurus, seperti di film ikan hiu yang besar. Bukan setiap kamu berenang ada ikan hiu yang mengejarmu, tetapi gambaran itu terlalu melekat dalam. Jadi kita merasa orang jahat itu tidak ada orang yang mengurus dia atau mengalahkan dia, tetapi Allah melihat, dia tahu banyak orang tidak perlu menanti penantiannya di masa mendatang, tetapi di masa hidupnya sekarang juga telah dihukum oleh Allah. Ini lebih luas lagi dalam pandangan, sebab kita tahu bahwa ada Allah dan kita bisa menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Di poin yang kedua menerangkan dari pasal 15 sampai 32 ini menerangkan tentang nabi-nabi palsu ini, dan nabi-nabi palsu ini bukanlah nabi Yehuda, tetapi nabi di Babel. Ayat 15. Demikian yang ditulis dalam ayat. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Mereka di Babel di situ mempunyai nabi-nabi, dan di situ ada nabi yang bernubuat bagi mereka. Tetapi sesungguhnya nabi-nabi sebagai wakil dalam pembicaraan dalam masyarakat, dia berkata dia ada penerimaan pewahyuan dari Allah, menjadikan satu musyawarah atau pembicaraan, dan ini musyawarah ini membawakan pengaruh bagi orang. Saya boleh katakan bagi orang tidak punya pertahanan, oleh perkataan ini mereka akan tergoyah. Seperti gelombang yang besar, kalau tanpa ada penahannya, maka penahan yang kuat atau pagar yang kuat maka akan terseret. Dan pembicaraan ini membuat kita satu reaksi. Selain tidak ada tembok pertahanan, kita tidak ada Roh Kudus dan tidak ada perlindungan Allah. Dan kita hanya mendengar suara-suara yang di luar. Dalam hati kita terpengaruh. Mengapa terpengaruh? Sebab kita mengira semua orang demikian juga menanggapi. Saya berkata bukan hanya karena perkataan orang lain, dan juga berkata-kata ingin kita katakan. Berkata-kata yang disukai orang dengar. Kalau kamu mendengar kata-kata yang kamu mengenai tentang hatimu. Dan mengapa dalam pembicaraan banyak reaksi dari masyarakat? Sebab aku suka mendengar. Banyak orang juga suka mendengar gosip. Di mana-manapun dia mendengar kabar ini, seperti makan sarapan pagi plan A, B, C. Dia terus mencari berita-berita desas-desus yang demikian. Sesungguhnya kabar-kabar yang demikian tidak menguntungkan bagi kita. Kalau hatimu tidak ada rasa, atau kamu tidak berselera, aku suka mendengar tetapi tidak ada tanggapan, itu juga telah menyatakan
isi hati kita. Sesungguhnya kita perlu menanggapi semua dalam setiap pembicaraan Allah mendengar dan Dia akan bekerja. Dan di Babel ada nabi-nabi yang demikian, dan hari ini kita melihat ada orangnya 3 orang yang nabi yang benar. Ars 21 sampai 23 ini menerangkan tentang Ahab dengan Jedika, seperti 2 beradik, yaitu dari A sampai di Z, dari A akhir sampai Z. Mereka bukan hanya berkata-kata palsu. Di pasal 23 dikatakan mereka telah berzina dengan istri sesama mereka dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesan kepada mereka. Kata-kata orang yang berdusta menyampaikan kata-kata dusta. Semua dusta. Banyak yang tersembunyi di dalam kenyataan yang di dalam hati. Banyak sesuatu yang disembunyi di dalam hati, tetapi kenyataannya tidak diutarakan, seperti sikap terhadap sesama atau hawa nafsu yang palsu, atau soal keuangan palsu. Mereka mengucapkan semua ini punya tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Di dalam hidup banyak celah. Maka Allah berfirman, bagaimana kamu tahu mana nabi yang sejati dan mana nabi yang palsu? Kalau didengar mereka sepertinya sama, tetapi bagaimana kamu dapat mengetahui mana nabi-nabi yang palsu? Lihatlah tindakannya atau kelakuannya, kamu akan tahu. Seperti orang Farisi, ragi-ragi mereka diperlihatkan perzinaan atau kekerasan, kebebalan, melakukan kebebalan. Dan di ayat ini belum selesai, di ayat 23. Di pesan yang di B yang terakhir, aku sendirilah mengetahui dan menyaksikannya, demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal mereka. Apa yang ada di dalam hati mereka, aku pun tahu. Kalau kita membaca kitab Injil, kita heran mengapa Yesus tahu akan isi hati seseorang, apa yang hendak mereka berkatakan. Orang Farisi hendak bertanya kepada Yesus. Yesus telah sekali berbicara, telah tertuju pada titik poinnya. Inilah Allah kita. Kita harus tahu bahwa Allah mengetahui, seperti dikatakan, aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Kalau kita hendak menjatuhkan hukuman kita atau penghakiman, kita harus ada saksi. Tetapi pada saat Allah berfirman, aku mengetahui, Dia tidak perlu ada saksi lagi. Dan bahkan di dalam hati sanubari pun, kita pun Dia tahu. Maka Allah sendiri yang menyaksikan semuanya itu, yaitu aku tidak perlu kesaksian orang lain untuk menjatuhkan hukuman ini, sebab segala sesuatunya Allah tahu. Itulah Tuhan Tuhan kita. Jadi contoh dari A sampai Z ini, setelah saya menerangkan dari ini contoh-contoh orang, saya akan kembali menerangkan tentang kesejahteraan, berdoa untuk kesejahteraan kota. Itu adalah poin bagi kita hari ini, poin utama. Yang ketiga, orang yang bernama Semaya.
orang Nehelam, dia mengirim surat kepada imam, kepada dia mengirim surat atas namanya sendiri, Semaya mengirim surat atas namanya sendiri kepada seluruh rakyat dan kepada Yerusalem dan kepada imam di Yerusalem. Artinya mereka, bagaimana Semaya kamu menjadi seorang iman? Tuhan mengangkat engkau menjadi imam. Di pasal 26, Tuhan telah mengangkat engkau, Jefanya, menjadi imam menggantikan imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasung setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, untuk merantai lehernya dengan besi. Tugasmu di di rumah Tuhan sebagai Sabtam, orang-orang yang setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, orang-orang yang bernubuat palsu, yang bernubuat sembarang, tugasmu haruslah menangkap mereka dan memasung mereka. Sesungguhnya hal ini telah dialami oleh Yeremia sekali. Di pasal 27, di ayat 27. Tetapi sekarang mengapa engkau tidak menegur Yeremia orang Anatot itu yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Semaya menegur Sefanya, tetapi mengapa tidak menegur Yeremia? Semaya umurnya dan kedudukannya juga punya kedudukan yang tinggi. Bahkan mereka menegur imam yang tidak sungguh-sungguh bertugas dalam jabatannya. Ayat 28, bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama diri, karena rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu menikmati hasilnya. Ini masalah dari Yeremia. Sekarang kita telah diangkut ke pembuangan. Pesan Allah agar kita segera kembali ke Yerusalem. Mengapa dikatakan di pembuangan di Babel masih lama? Menyuruh kita untuk di situ mengambil istri dan menyuruh kita harus tinggal di tengah-tengahnya, harus berkebun di situ, mendirikan rumah. Yeremia ini haruslah ditegur dan haruslah dia dipasung. Tetapi di pasal 29 sampai 32, poin yang terakhir, Yeremia kembali menulis surat dari Yerusalem, dikirimkan kepada Semanya dan orang-orang yang diangkut ke pembuangan. Pesannya bahwa Semaya orang Nehemia ini, aku tidak mengutusnya. Dia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Kalau kamu percaya kepada apa yang disebut kamu menjadi buah ara yang buruk, kalau kamu di dalam 70 tahun ini hal yang sulit, tetapi kamu punya harapan, punya masa depan. Jangan mendengar nabi palsu. Buah ara yang baik menjadi buah yang buruk. Dan kita kembali di
pasal yang di ayat ke-7, dari ayat 7 sampai 14. Kemudian Yeremia menulis surat pada Raja Zedekia mengirim 2 utusan menghadap kepada Raja Babel. Sebab karena mereka telah tunduk kepada ditaklukkan oleh Babel, jadi mereka harus memberikan laporan kepada Babel, seperti kita Hong Kong terhadap Cina. Jadi di sini dikirimkanlah surat, tetapi bukan dikirimnya surat dari Yeremia, tetapi bukan untuk Nebukadnezar. Tetapi surat ini dikirim bagi orang-orang yang diangkut ke pembuangan. Bagaimana firman Allah di ayat ke-5? Di tempat itu, sampai di Babel, dirikanlah rumahmu untuk diami, buatlah kebun untuk kamu menikmati hasilnya. Seperti membangun rumah yang baru, tempat tinggal yang baru, dikatakan ambillah istri untuk anak-anakmu laki-laki dan perempuan, supaya mereka melahirkan anak-anak, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Mereka di Mesir, Allah juga memberkati mereka berkembang banyak. Jangan karena kedudukannya rendah, seperti menjadi budak selamanya, merasa menderita, jadi menghentikan segala kegiatan. Di sini hiduplah dengan sungguh-sungguh, menjadi buah ara yang baik. Sungguh-sungguhlah yang untuk hidup, dengan kemudian berdoalah, berusahalah untuk kesejahteraan kota kamu. Berdoa untuk kota itu, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kata ini kita sih sangat kenal, tetapi bagi orang Yahuda itu sangat sulit. Wah, kami sampai diangkut ke pembuangan, sekarang menyuruh kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Tuhan, apakah kamu masih mendengar doa kami? Bukannya Engkau tidak mau lagi sama kami? Bukankah kami telah diangkut keluar dari tanah perjanjian? Tetapi Allah berfirman di sini untuk teruslah berdoa. Berdoalah, bukan hanya hidup dengan yang normal, dan juga harus terus berdoa, sering-sering berdoa. Allah tidak meninggalkan umatnya, walaupun dalam situasi diangkut ke pembuangan. Kita di ayat ke-10. Sebab di sini setelah Allah menetapkan 70 tahun kemudian, Allah memperhatikan kamu. Di sini bukan untuk 70 tahun bagi Babel, tetapi bagi orang-orang yang diam di orang-orang Israel yang diam di Babel. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Mengapa harus 70 tahun? Di Tawarik, 2 Tawarik pasal 17, tahun Nobel, untuk tujuannya untuk kemakmuran negeri, agar Israel, tanah Yehuda, mendapatkan kemakmuran untuk hidup, menghentikan semua perampasan, penekanan dalam kepolitikan. Semua ini harus berhenti untuk perbudakan atau memperkerja berat para kuli atau rude. Allah
berfirman, sesungguhnya negeri ini adalah tempatku, aku dan kamu punya negeri perjanjian, dan kamu sampai di tempat ini kamu harus memelihara anak yatim dan juga orang janda, dan harus berbelas kasihan bagi orang-orang pendatang, dan harus merayakan Sabat. Dan kamu sampai di tempat ini harus tahu bahwa akulah pemilik negeri itu. Sekarang aku mengangkat Babel. Dia adalah sebagai wakil dari saya. Pertama, dia harus merapikan tempat ini bagi umat-umat yang tidak setia, semuanya itu diusir agar negeri ini istirahat selama 70 tahun. Dan para pendatang yang jahat semuanya diusir. Orang-orang yang diam di Yerusalem, orang Israel, orang Yehuda, sampai mereka benar-benar bertobat dan negeri ini kembali disejukkan. Dan aku akan membawa hormat Israel kembali di tempat ini untuk didiami, untuk berkebun, hidup di sini. Ini merupakan satu tindakan yang besar. Kita tahu di Hong Kong, kalau hendak membongkar satu perumahan, itu akan mendapatkan yang perlawanan atau yang menantang, atau mereka harus mengadakan penelitian, sebab seperti di rumah-rumah seng itu mereka tidak punya hak untuk diam di situ, tetapi kami diam di situ bagaimanapun kami harus berkeras tinggal di situ. Maka di masa itu orang Yahuda banyak yang diusir, yang mereka yang merasa bisa berkuasa terhadap orang-orang masyarakat di sekitarnya, semuanya itu telah diusir, telah dibongkar. Setelah 70 tahun kamu kembali bertobat, maka aku pun akan kembali, hatiku kembali kepada engkau dan membawa kamu untuk kembali ke mendiami negeri yang kujanjikan. Sebab aku mengetahui rencanaku, apa yang telah mengenai aku, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka. Jadi memberi waktu kepada masa depanmu yang penuh harapan. Jadi diamlah dengan sungguh-sungguh di tempat itu selama 70 tahun. Engkau hiduplah dengan sungguh-sungguh. Aku akan memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang diam di Babel, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun saat ini hidup dengan sulit, tetapi di masa depan penuh dengan harapan. Ayat 12. Yesus juga mengajar kita untuk berdoa demikian, apabila kamu berdoa dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jangan mengira kalau kamu di negeri orang asing, aku tidak mendengarmu. Tetapi dalam keadaan kesesakan, dalam keputusan asa, carilah aku, berserulah kepadaku. Walaupun sepertinya sangat jauh, tapi telingaku sangat dekat. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Allah, Dia Allah yang mengikat perjanjian, Dia Allah yang setia, Allah yang penuh kasih setia. Walaupun dengan berat hati, tetapi Dia harus turun tangan. Tetapi Dia memperhatikan umatnya.
Bagaimana kamu tahu kembali ke Yerusalem ada tempat yang atau negeri disediakan bagi mereka di ayat sampai di ayat 32. Aku hendak membeli ladang agar mereka yang kembali dari pembuangan mereka mempunyai tempat tinggal. Allah kita tidak melupakan kita. Rancangannya ada rancangan damai sejahtera. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
agar kita selalu di dalam tersebut. Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan, kami memuji Engkau. Hatiku teguh dan bernyanyikan bahwa Tuhan yang berkuasa. Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang maha tahu. Tuhan, kami memuji Engkau dan kami memberitahu kepada Engkau. Mulutku hanya memuji Engkau akan kebaikan-Mu. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Dia Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang memberikan kita damai sejahtera. Dia yang memperhatikan kita, yang menunjukkan kasih setianya kepada kita. Mari kita memuji Tuhan dan memudahkan Dia, sebab Dia Allah yang sungguh baik. Tuhan, kami memuji Engkau. Dalam segala hal pun Engkau memberikan rancangan yang damai sejahtera bagi kami. Dan Tuhan, di dalam situasi apapun Engkau tetap melindungi kami. Dan Tuhan, Engkau sungguh baik. Walaupun orang tidak bisa menepati janji, tetapi Engkau Allah yang menepati janji. Bahkan janji-Mu tidak pernah gagal. Tuhan, kami berpegang teguh kepada Engkau. Engkau Allah yang setia, seberapa sulitnya pun, seberapa sulitnya, walaupun kami hendak memuji Engkau. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau, sebab lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami semua orang, memberitahukan kepada kami agar jangan melihat situasi, jangan melihat apa yang di depan mata, tetapi kami harus menanti Engkau memberi kami hari depan yang penuh harapan. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, kami saat ini mau tenang di hadapan Engkau agar Engkau menolong kami. Di ayat ke-8 dikatakan, sesungguhnya demikianlah firman Tuhan Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabi yang ada di tengahmu, oleh juru-juru tenungmu, janganlah kamu mendengar mimpi-mimpi mereka. Kita di dalam kesusahan, kita ingin sering-sering untuk mencari Allah dan ingin tahu bagaimana untuk keluar dari kesusahan ini. Tetapi adakah hati kita terpengaruh oleh mimpi-mimpi atau hal-hal atau suara-suara yang tidak berkenan bagi Allah, seperti yang dikatakan oleh di ayat ini, yaitu seperti juru tenung atau mimpi-mimpi atau nabi-nabi palsu yang di tengah-tengahmu. Ini mengingatkan kita, adakah kita ada celah dalam hidup kita akan hal ini. Mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Ya Roh Kudus, kami menyambut Engkau, berfirman bagi hati kami, agar kami dapat mengoreksi diri kami, Tuhan. Saudara semua, di dalam dunia ini banyak sekali pengaruh yang bisa memperdayakan kita. Banyak hal-hal yang palsu atau kata-kata yang membangkang, kata-kata kemurtatan. Apa yang kita dengar, apakah kita dipengaruhi oleh suara-suara ini? Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Adakah saya tergoyahkan? Adakah saya terpengaruh oleh suara-suara itu? Saya tidak percaya kepada Allah. Mungkin saya tidak percaya kepada gereja. Bahkan saya tidak percaya ketua sel saya sendiri.
hatiku digoyahkan oleh suara-suara ini. Aku ragu, aku curiga, aku tidak percaya. Apakah kita suka mendengar yang ingin kita dengarkan? Hidup kita punya celah yang demikian. Kita punya kelemahan dan juga yang dibutakan. Pada saat kita mendengar perkara orang lain, apakah kita bersemangat untuk ikut yang menggosip? Bukan hanya kita mendengar, bahkan kita pun akan ikut menggosip, menghakimi, mengatai orang lain. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami ucapkan, apa yang kami tampung di dalam hati kami. Roh Kudus, mohon di saat ini Engkau hadir di dalam hidup kami, agar kami sadar, agar kami tahu sesungguhnya kami masuk dalam diperdayakan. Kami bisa merasa kami pun tidak menyadari. Tanpa kami sadari, kami juga orang-orang yang menjadi penggosip di hati, di tengah-tengah kami juga sering menghakimi orang lain. Dan dalam hati kami dipenuhi kata-kata palsu yang sebagai daya tarik. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami. Ya Tuhan, Engkau ampunilah kami. Sungguh kami suka akan selera ini. Kami punya selera, kami punya celah sehingga kami mudah digoyahkan. Ya Allahku, kembali di pagi hari kami berseru kepada Engkau. Mohon Engkau untuk menolong kami. Roh Kudus, mohon Engkau untuk bekerja. Mohon Engkau menguatkan hati kami semua orang. Kiranya nafas Roh Kudus berhembus di dalam hidup kami untuk meniup keluar semua ragi-ragi Farisi di dalam hidup kami. Buanglah semuanya ini Tuhan. Buanglah Tuhan. Kiranya darah-Mu mengutuskan kami, dan kami deklarasikan di dalam hidup kami segala ragi-ragi ini Tuhan. Tinggi hati, merasa benar, merasa diri benar, gosip, mengatai orang, menghakimin orang lain. Tuhan Yesus, darah-Mu menyucikan kami. Saudara semua, mari kita berdoa tadi apa yang Tuhan Roh di bagian mana kami punya kelemahan, dan di dalam hidup ragi-ragi yang ada di dalam hidup kamu, berdoa kepada Tuhan. Pada saat kita mengaku dosa-dosa ini, maka darah anak domba menyucikan kita, dan hembusan Roh Kudus menghembus keluar semua yang segala bukan dari Tuhan. Allah Bapa, saya mengaku saya juga takut, kami juga penuh dengan kelemahan, dan kami tidak mau mendengar. Kami hanya mau mendengar apa yang ingin kami dengarkan. Sungguh kami tidak percaya kepada Engkau, dan kami hanya melihat apa yang bisa kami lihat, tapi sesungguhnya kami tidak dapat menangani. Banyak kalanya kami menggunakan cara kami sendiri. Kami menggunakan cara kami sendiri untuk menyelesaikannya. Ya Tuhanku, Engkau berfirman agar kami mendengar. Kami mengira kami mendengar, tetapi hati kami tidak fokus. Kami hanya mendengar apa yang mau kami dengar. Kata-kata, desas-desus, kabar-kabar
angin atau gosip. Sepertinya kami peduli sama orang lain, tetapi sesungguhnya kami berdosa kepada Engkau. Kami melihat kami begitu, Rina. Rupanya kami orang yang tidak mau mendengar. Ya anakku, kiranya Engkau mengampuni aku. Ampunilah kami. Ampuni kelemahan-kelemahan kami. Ampunilah kami yang tidak mendengar ini. Kami mengira kami bisa mengikuti. Kami mengira kami setiap hari kami datang di renungan pagi, kami membaca Alkitab, kami mengira kami telah mendengar dan berjalan di dalam jalannya Allah. Tetapi kami datang ke gereja, tetapi kami hanya melakukan apa yang kami lakukan dan melakukan yang ingin kamu lakukan. Tuhan, ampunilah kesalahan dalam hidup kami. Kami tidak punya kekuatan, kami tidak berdaya di dalam hidup kami, tidak punya Allah. Hidup kami Tuhan, kehidupan kami hidup seperti tanpa Allah. Ya Tuhan, ampunilah kami, ampunilah aku. Tuhan, kami adalah sekelompok orang-orang yang bodoh. Kami tidak tahu bagaimana sungguh-sungguh untuk mencari Engkau, berdoa kepada Engkau. Banyak hal terjadi. Kami hanya bisa menggunakan cara kami sendiri, memilih untuk mendengar apa yang suka kami dengar. Kami suka untuk mengandalkan diri kami sendiri, tetapi sesungguhnya kami tidak tahu hati kami telah jauh dari Engkau. Tuhan, kembali Engkau menolong kami, Engkau menerangi hidup kami. Dalam kegelapan kami tidak mendengar, dalam di hati kami yang telah membelok dari Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami agar kami bisa melihat betapa lemahnya kami, dan kelemahan ini Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Kami membangkang, kami tidak percaya, kami ragu akan kasih-Mu. Kami menggunakan cara kami sendiri. Kami mengira Engkau telah meninggalkan kami, tetapi sesungguhnya Engkau Allah yang masih memperhatikan kami sampai sekarang. Mohon Engkau Tuhan tolong kami. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau Israel di Babel saat penantian hari pengujian, ketidakpercayaan, keputusasaan. Saudara semua, kalau hidupmu dalam masa penantian atau dalam lagi diuji, letakkan tanganmu di atas hatimu. Kami berdoa untuk kalian. Dalam berdoa kita menanti Tuhan kita, dan kita bisa menggunakan di ayat 12, 13, 14, 11 juga. Kita deklarasikan ayat ini untuk mendeklarasikan ayat ini. Di ayat 12, Tuhan, aku berseru kepada Engkau, aku berseru, datang berdoa kepada Engkau, Engkau datang mendengar aku. Aku mencari Engkau, Engkau menemukan aku. Aku bertanya, menanya kepada Engkau dengan segenap hatiku. Engkau menemukan aku, dan Engkau memulihkan keadaanku. Saudara Tuhan, di saat kami berdoa, Engkau mendengar. Pada saat kami mohon, kami berseru, kami berdoa, Engkau mendengar. Tuhan, Engkau yang memberi harapan bagi kami. Engkau membuka jalan, membuka aliran sungai di padang gurun. Pada saat kami berseru, Engkau mendengar kami. Engkau tidak membiarkan kami. Saudara, kita dengan segenap hati untuk berseru kepada Allah. Dengan segenap hati kita mencari Allah, kita pasti akan menemukan. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami. Dengan sungguh hati kami berseru kepada Engkau. Cara lain kami hanya untuk percaya kepada Engkau, berseru kepada Engkau. Kiranya Engkau mendengar doa-doa kami. Haleluya.
kita berseru pada Tuhan Allah kita di dalam kesesakan kita. Mungkin banyak suara-suara yang kamu dengar, tapi kita tetaplah dengarkanlah firman Allah. Kita berseru pada Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau mendengar doa kami, Engkau memperhatikan segala kesusahan kami. Di dalam kesusahan kami mencari Engkau, kami pasti akan menemukan Engkau, sebab Engkau Allah yang berpegang pada janji setiamu. Tuhan, kami memuji Engkau, kiranya kekuatan-Mu masuk kepada saudara-saudari kami yang menghadapi kesusahan. Terus untuk menanti Engkau, sebab Engkau akan memberikan kami melihat kami ada terang, ada harapan. Terima kasih Tuhan. Di ayat dikatakan umat Israel diangkut ke pembuangan. Allah menyuruh mereka untuk berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Kita pun mari kita berdoa untuk Hong Kong. Kita mohon damai sejahtera Tuhan untuk di kota yang kita diami atau di tempat kita kita mohon kesejahteraan Tuhan untuk kota itu. Dan hari ini adalah gereja induk di Taiwan, hari ulang tahunnya. Mereka adalah gereja buah arah yang baik. Kiranya kita mohon Tuhan juga untuk memberkati agar gereja Lingliang yang di Taipei terus berkembang, kebangkitan rohani terjadi, dan juga kita mohon kesejahteraan bagi mereka. Dan juga untuk Hong Kong dan tempat di mana kita berada, tempat kita tinggal, kita mohon damai sejahtera Tuhan ada pada kita semua. Syara bara pada Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera. Tuhan, Engkau memberikan, kiranya Engkau memberkati Hong Kong tempat aku tinggal dan juga di mana tempat aku diam. Tuhan, damai sejahtera-Mu ada pada Hong Kong. Tuhan, Engkau selamatkan kota ini. Tuhan, penuhkanlah damai sejahtera-Mu, kesejahteraan-Mu bagi kota ini. Tuhan, di mana kami berada. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mendengar doa kami, dan juga untuk di yang baik Tuhan, ada di gereja yang juga ada di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami berseru kepada Emmanuel, Allah menyertai. Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya. Mari kita juga berdoa untuk Israel. Israel adalah umat pilihan Allah. Allah Israel. Allah melihat negeri Israel, kota Israel penuh dengan asap puing-puing. Allah melihat umatnya masih belum
kembali kepadanya. Mari kita berdoa untuk Israel. Kemarin 1 tahun di sana perampasan pembunuhan di Israel. Sekarang setahun peperangan juga belum berhenti. Di mana-mana penuh dengan kerusakan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan. Tuhan, kami di sini berdoa untuk Hong Kong. Demikian juga kami mohon kepada untuk Israel, untuk kesejahteraan kota Israel. Tuhan, kami di sini berseru kepada Tuhan. Kami berdoa untuk di seluruh penjuru, kepada di Timur Tengah untuk rakyat Ukraina. Tuhan, kami juga berdoa untuk-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu ada pada mereka. Kiranya Tuhan, Engkau mengingatkan kami mau mencari Engkau Tuhan. Kiranya di dalam orang-orang yang dalam peperangan Tuhan, kiranya mereka mencari Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera. Di dalam Engkau agar beri kami ada harapan, sebab harapan kami ada di pada Tuhan semesta alam, kepada Tuhan yang Maha Esa. Satu-satunya ada pada Yesus Kristus. Tuhan, kami mohon kepada Engkau di pagi hari ini. Tuhan, kami mencari wajah Engkau, mencari kehendak Engkau. Kami mencari Engkau untuk memberikan damai sejahtera-Mu. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami mohon Engkau memberkati kami semua orang di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang memperhatikan. Allah tahu. Kami jelas mengetahui bahwa Allah mengetahui dan memperhatikan dan melihat. Kiranya kami bisa leluasa untuk berseru memohon kepada Engkau dan mohon akan kehendak Engkau. Kiranya kehendak-Mu terjadi di bumi ini. Kiranya kehendak Tuhan tercurah di atas bumi ini. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, perhatikanlah kepada kami, alihkan agar hati kami kembali kepada Engkau, agar pertobatan kami kembali kepada Engkau. Tuhan, di saat ini Tuhan, hati kami harus kembali kepada Engkau. Di generasi kami sekarang, di masa sekarang Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau. Kiranya damai sejahtera-Mu ada pada kami, ada pada Israel, ada di seluruh keluarga besar Ling Liang Tang, di keluarga besar gereja 611 pohon satu-satu pohon kehidupan. Engkau mengajar kami untuk berdoa, mengajar kami dengan berdoa untuk menggerakkan tangan-Mu. Di dalam doa puasa ini kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mencari Engkau untuk meninggalkan segala dosa-dosa kami dan kejahatan kami, hanya mencari Engkau. Tuhan, berilah kehendak-Mu, berilah damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.